Keluarga Baskerville dikenal sebagai keluarga berserker. Anak-anak dari keluarga itu harus melewati edukasi berat sejak usianya itu masih sangat kecil. Dan mereka itu melatih staminanya di usia yang sangat belia itu dengan berlari naik turun gunung. Tidak boleh bersantai kecuali diizinkan. Mereka disuruh untuk mampu tidur dimanapun meski lingkungannya tidak memadai. Dan di saat usia mereka beranjak 8 tahun, para hewan muda akan melewati ujian yang berbahaya. Itulah mengapa keluarga Baskerville dijuluki keluarga berserker. Latar masuk ke daerah tempat ujian praktek dimulai. Ujian bertahan hidup. Berlokasi di dekat Le Roche et Le Noir Mountain, daerah pinggiran dari wilayah Baskerville, dan diisi banyak monster. Di sana telah berkumpul para siswa dan pengawas ujian. Salah satunya adalah instruktur Pavlov van Baskerville dari Shadow Dog. Instruktur menjelaskan bahwa pertama harus mampu bertahan hidup, kedua harus mampu memburu monster, dan intinya mendapat poin dari beberapa objektif yang telah diberikan. Jika mati atau gugur, tidak dapat poin sama sekali. Wow. Instruktur juga menyarankan untuk tetap berada di daerah yang ditentukan. Karena daerah Edlenoa masih banyak hal yang belum dijelajahi. Jadi masih berbahaya lah. Dan para instruktur akan menilai mereka secara diam-diam. Di situ Fikir jadi pusat perhatian dari beberapa siswa karena dia itu sangat-sangat terkenal ya, anak yang nyelam 7 menit di sungai, terus juga membunuh ular waktu masih bayinya, dan siswa yang mendapat nilai paling tinggi di ujian tertulis. Fikir juga merasa bernostalgia di lokasi ujian ini. Si kembar juga menghadiri ujian sembari memalingkan wajah dari Fikir. Instruktur akhirnya memulai ujian praktek dan semua siswa langsung berpencar. Ada beberapa yang mengikuti orang lain, ada yang masih belum akur sama sekali. Instruktur menghisap sebatang rokoknya dan menjelaskan maksud. Nah, di ujian ini tuh ada semacam aturan tidak tertulis, yaitu dilarang untuk menghabisi satu sama lain karena bisa mengurangi poin. Karena dirasa para shadow dog atau instruktur itu masih mengawasi, ya mereka tuh berusaha lah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, masalah, atau muncul korban jiwa yang lebih banyak. Panel berganti ke salah satu shadow dog. Di situ dia melihat Fikir yang mendekati area terlarang dan merasa penasaran dengan apa yang akan Fikir lakukan karena shadow dog berpikir bahwa Fikir adalah seseorang yang menutupi fakta bahwa dirinya itu adalah orang jenius. Kayak, ini orang nih apa pura-pura aja ya sebenarnya. Kayak gitulah, curiga dia. Fikir sampai di dekat pohon besar, dia mengukur kelembapan tanah, menyiapkan diri untuk camping. Pengawasnya bingung, yang ini ngapain nih bocah nih? Yang lain itu lagi sulit-sulitnya try hard nyari monster atau mungkin menjegal ya satu sama lain, ngambil-ngambil, intinya chaos lah. Nah, Fikir nih low cortisol, slow living, santai, gali tanah, ya kurang lebih begitu. Pengawasnya tuh terdiam keheranan bahwa apa yang dilakukan Fikir tuh cuman survival camping biasa, seperti berburu, menciptakan tenda, dan ya duduk di dekat perapian atau api unggun. Pengawas yang tadinya berekspektasi tinggi mulai kehilangan ketertarikannya pada Fikir dan meninggalkan Fikir dari pengawasan karena dirasa Fikir ini hanya sembunyi aja kayaknya. Jadi nggak niat ini untuk menunjukkan kemampuannya, jadi kayak aduh boring deh. Kita mendingan ganti ke siswa yang lebih brutal, quote and quote. Fikir menyadari bahwa dia sudah tidak dewasa tadi pergi. Nah, akhirnya Fikir bisa bermonolog lagi. Dia tuh teringat masa-masa saat dia berkemah. Ada salah satu komrade Fikir yang bilang bahwa biji kakao bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Dan yang paling hebat adalah bloody bean. Karena pengawas telah pergi tadi, Fikir tuh melempar sesuatu ke api unggun, bersiap dengan rencana yang sudah dia siapkan. Beberapa hari kemudian, Fikir masuk lebih dalam ke area terlarang. Nah, berjalan lebih dalam, Fikir menemukan kotoran makhluk yang terbakar. Jadi kotorannya tuh tainya ada apinya. Dan hanya ada satu monster yang punya tai berapi. Fikir sedikit mengeluhkan pertemuannya dengan monster itu di masa lalu. Tapi sekarang ia malah senang karena
menemukannya. Di sana berdiri monster yang menyala, diselimuti oleh api. Hellhound. Panel ganti ke deskripsi monster. Hellhound memiliki tingkat berbahaya B+, ukurannya 3 meter, bisa ditemukan di lereng gunung Le Roche-et-Linois. Deskripsi tambahan, anjing dari neraka, dia monster yang membawa petaka dan jika kamu kena gigitannya itu mustahil untuk ngelepasinnya. Api yang dikeluarkannya tuh sangat berbahaya karena bisa melelehkan banyak benda. Chapter 4 berakhir. Chapter 5 dimulai. Monster yang menelan api di dunia ini. Hellhound. Mereka berdua tatap-tatapan, adu pandangan. Pikir sangat kesulitan membunuh satu ekor pada usianya 18 tahun sebelum regresi. Dan sekarang usianya 8 tahun. Logika aja, makin sulit harusnya. Fikir tersenyum dan mengetahui cara yang bahkan anak kecil mampu untuk menaklukkan Hellhound. Mereka saling maju, dan Fikir menyebut soal kelemahan Hellhound. Yaitu yang pertama, Hellhound cuma bisa menyerang dari satu arah aja, lurus. Jadi kalau nyerang, majunya satu arah. Jadi mereka tuh mengalami kesulitan ya jika tiba-tiba tuh Fikir tuh ngedodge atau menghindar gitu. Nah, kelemahan keduanya itu kena air. Jadi Fikir tuh nyipratin air. Ya, nyipratin air literal. Kenapa? Karena dengan nyipratin air itu perlahan itu bisalah mengurangi kecepatan hewan ini. Dan tipe monster seperti ini, tipe anjing, itu tuh menerjang ke depan. Jadi kayak engage-nya tuh ke depan, maju wang gitu. Hellhound menyerang sambil buka mulut. Ya, karena mereka nyerangnya itu dengan menggigit. Dan di situ Fikir melemparkan bloody bean ke mulut Hellhound. Itu tiba-tiba terdiam dan tepar. Karena coklat beracun bagi monster tipe anjing. Apalagi bloody bean, yang mana satu bijinya itu bisa menciptakan 100 liter coklat. Tentu saja, sangat-sangat efektif. Bahkan anjing dari neraka juga bisa keracunan coklat. Fikir tersenyum, mengeluarkan pedang, berdiri di depan monster yang tengah keracunan itu dan berniat melakukan last hit. Fikir menusuk bagian ginjal dan berhasil membuatnya KO. Dari jasad monster itu muncul semacam energi. Energi itu disebut XP atau karma. Dan XP mampu meningkatkan tubuh jadi lebih kuat. Itu akhirnya mulai kerasa nih, badanku ini lebih enak, pedang yang ku pegang ini jauh lebih ringan. Ia juga merasa optimis bahwa ia mungkin bisa menyusul kekuatan di sebelum regresi, kekuatan yang dia punya sebelumnya. Fikir penasaran apa ekspresi yang Hyogo buat saat tahu ada anak usia 8 tahun berhasil membawa monster dengan tingkat kesulitan B+. Dengan ini Fikir merasa bahwa dia sudah mengamankan posisi pertama di ujian praktek. Fikir juga tidak sabar dengan hadiah yang sudah dia incar dan hanya dia yang paham value dari benda itu. Fikir berniat membawa kepala Hellhound untuk dijadikan bukti, tapi Fikir dicegat oleh beberapa Hellhound. Fikir akhirnya mengambil dan berniat, ayolah, maju semua gitu. Tiba-tiba muncul sosok yang membuat para Hellhound itu ketakutan mereka. Fikir mengira dirinya yang ditakuti, kayak, gila, keren juga gue ya, kalian takut sama aku. Karena Hellhound itu karakteristiknya tuh tidak akan pernah tunduk ke bangsanya. Bahkan jika harus sampai bertarung mati-matian ya, daripada kayak takut mendingan aku maju aja deh, mendingan mati gitu. Tapi di sini kok ketakutan mereka. Nah, merasa janggal, Fikir menoleh ke belakang dan gimana suaranya? Situ muncul ada kepala 3 bertubuh jauh lebih besar dari Hellhound. Dan monster itu bernama Kerberos. Kerberos memiliki rating kesulitan A+. Dan habitatnya itu harusnya sangat-sangat jauh dari tempat Fikir berada sekarang. Fikir menyadari bahwa tubuh monster itu terluka dan ada beberapa bekas luka, bekas sayatan dan panah yang tertancap di sana. Fikir berasumsi bahwa ada yang memburunya. Kebetulan juga di sisi lain gunung itu ada wilayahnya barbarian, jadi bisa diasumsikan bahwa Kerberos itu lari dari pengejaran. Fikir merasa dia mendapat jackpot. Nah, Fikir ini udah
Aduh, aku di rumah udah menyembunyikan kekuatan nih, pura-pura jadi culun. Fikir tuh ternyata sudah mencapai tingkat sword expert dan menguasai teknik khusus keluarga Baskerville itu sampai ke tingkat ketiga. Dan tingkatan itu tuh tingkatan yang harusnya sudah dicapai ketika mungkin lebih tua lagi lah. Setelah mengaliri pedang dengan mana, Fikir maju. Serangannya tentu kena sing 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 sing, dan Fikir merasa, wah ini bisa nih aku nih, pede dia. Sebelum regresi, Fikir sudah mengasah ilmu pedangnya tuh lewat perang, jadi pengalaman yang mengajarkan dia itu. Semua serangan Fikir tuh berhasil kena ke Kerberos yang terluka itu. Tapi merasa janggal, kayak ternyata nggak mempan. Cuma halu Fikir, udah ngerasa kena, tapi malah, loh nggak apa-apa, ternyata serangannya tuh nggak berdampak apa-apa. Dari saat Fikir lengah, Kerberos tuh langsung menyerang Fikir dengan pau. Apa nih, pau? Cakarnya. Dan Fikir tuh terpental kayak, langsung kayak muntah darah tentunya, digebuk. Ini bocah 8 tahun lawan monster besar setinggi 7 meter. Nah, panelnya itu berganti ke deskripsi Kerberos. Tingkat kesulitan A+, berukuran 7 meter, ditemukan di lorong ke-7 pada Leroy Lenoch. Heaven sekali aku ya. Deskripsi tambahannya itu biasanya dijuluki Watchdog of Hell. Tidak memiliki ketertarikan kepada mereka yang masuk ke wilayahnya atau underground, tapi tidak berniat untuk melepaskan hidup-hidup. Bersemayam di daerah yang banyak roh dan dikenal sebagai monster pengawas Promax Ultra. Chapter 5 selesai. Aduh, ini aku ngantuk bener ya recording jam segini.